Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panggi Hamal Suseno dengan NIM 225501011111082. Di sini terdapat teman saya bernama Dodi Kristiawan sebagai audiens. Dan juga di sini saya mengerjakan tugas perbaikan nilai yang pada saat itu saya tidak sempat mengikuti ujian kuis pada materi IPTEK dan Sains. Baiklah, di sini terdapat beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama terdapat definisi dan urgensi sains. Yang kedua, sejarah perkembangan sains di dunia Islam. Yang ketiga, masa keemasan sains di dunia Islam. Yang keempat, sikap ulama terdahulu terhadap sains. Yang kelima, sebab kemajuan sains di dunia Islam dan ciri khasnya. Yang keenam, pengaruh peradaban sains Islam terhadap peradaban Eropa. Lalu yang ketujuh, sebab kemunduran sains dalam Islam. Dan yang kedelapan, sikap kaum muslimin kontemporer terhadap perkembangan sains modern atau barat. Yang kesembilan, cara membangkitkan sains kembali ke dunia Islam. Dan yang terakhir, sikap yang dibangun sebagai ilmuwan muslim. Yang pertama terdapat definisi dan urgensi sains. Eh, Definisi dari sains sendiri berasal dari kata ilmu pengetahuan, yang mana dari berbagai pengetahuan, ilmu pengetahuan merupakan gabungan dari berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan memperhitungkan sebab dan akibat. Definisi ini juga tertera di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Beberapa definisi tersebut diantaranya, yang pertama, sains merupakan ilmu pengetahuan pada umumnya. Yang kedua, sains merupakan pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik, termasuk di dalamnya botani, fisika, kimia, geologi, dan lain-lain. Yang ketiga, sains merupakan pengetahuan sistematis yang diperoleh melalui eksperimen yang mengarah pada sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang dipelajari. Dari perbandingan dua definisi ini dapat disimpulkan bahwa sains dan ilmu pengetahuan itu memiliki arti yang sama, tetapi tidak ada definisi tunggal terkait dengan sains karena sains itu sendiri upaya memahami, mengerti, dan menjelaskan tentang alam. Di zaman sekarang, sains mengalami penyempitan makna sebagai pengetahuan terhadap hal yang empiris atau indera yang bersifat induktif dan kuantitatif, yang artinya segala sesuatu yang gaib itu yang tidak bisa dicerna oleh indera tidak dapat digolongkan eh, ke dalam sains. Lalu urgensi sains zaman sekarang juga digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan peradaban. Artinya peradaban Islam itu dianggap mundur karena tidak berperan terhadap teknologi dan ilmu. Lalu pembahasan lalu sejarah perkembangan sains di dunia Islam. Semua ilmu yang ada di dalam Islam itu bercabang menjadi lebih rinci disebabkan oleh wahyu starting point. Beberapa dalil juga menjelaskan bahwa Islam mengajarkan tradisi ilmu secara implisit. Contohnya dalam surat Al-Alaq ayat 1, Iqra, yang berarti bacalah. Perintah membaca ini menunjukkan bahwa Islam mengajari pengetahuan karena membaca merupakan instrumen dan tingkat menjadi tingkat intelektual suatu bangsa. Lalu yang dalil kedua dalam surat Nur, dalam ayat Nun, demi pena dan apa yang ia tulis.
sesuatu yang dianggap penting maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sumpah. Seperti dalam hadis-hadis Allah bersumpah pada matahari, bulan untuk sesuatu yang dianggap penting. Yang ketiga, banyak ayat yang memerintahkan kepada kita untuk tafakur dan tadabur terhadap ayat yang telah diturunkan oleh Allah, yang berarti Allah menyuruh untuk menggunakan akal dalam berpikir. Yang keempat, eh, yaitu dalam surat Al-Mulk, ulangilah pandanganmu. Ini berarti menyuruh kita untuk mengamati berkali-kali agar mendapatkan hasil penelitian yang akurat atau mendekati kesempurnaan, contohnya pada pengamatan hilal. Lalu dalil kelima, dalam surat Al-Mulk juga ada celaan terhadap penghuni neraka yang disebabkan karena tidak mendengar dan berpikir. Lalu yang keenam, terdapat surat Al-Imran yang menunjukkan penciptaan bumi, pergantian siang dan malam, serta segala apa yang terjadi di dunia itu menjadi tanda orang yang berpikir. Lalu yang ketujuh, eh, diutusnya Rasulullah untuk memerintahkan kita untuk mencari ilmu baik kepada muslim dan muslimin. Dan yang kedelapan, ada hadis atau ayat yang menunjukkan keutamaan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Ahmad Amin dalam bukunya Fajrul Islam menyebutkan sebelum eh, sebelum diutus hanya terdapat sebelum diutusnya Rasulullah hanya terdapat 17 orang Quraisy yang bisa membaca dan tulis. Namun setelah Rasulullah diutus, mereka meningkat secara drastis. Contohnya juga terdapat Aisyah, Zaid bin Sabit diperintahkan untuk membaca dan menulis. Bahkan tawanan perang Badar dapat bebas dan apabila mengajari 10 orang muslim menulis dan membaca. Eh, Berdasarkan itu semua, eh, Rasulullah melalui Al-Quran dan hadis menanamkan tradisi ilmu yang menjadi pondasi perkembangan ilmu sepeninggalnya dan menjadi pondasi ilmu yang kokoh. Awal tumbuhnya peradaban Islam ilmu yang berkembang adalah ilmu agama seperti hadis, tafsir, sejarah, fikih, dan lain-lain. Munculnya ilmu sains sendiri terjadi karena perluasan wilayah Islam. Perluasan wilayah Islam merupakan salah satu cara untuk berdakwah dan ini dilanjutkan oleh sahabat Nabi setelah Rasulullah meninggal, sehingga para sahabat ketika ingin menaklukkan suatu wilayah maka harus mempelajari bahasa, keadaan masyarakat, sejarah, budaya agar dakwah Islam tepat sasaran dan kebijakan politik dapat dilaksanakan secara baik. Lalu dari sinilah juga muncul ilmu non-agama. Di masa ini terjadi apa yang dinamakan Islamisasi, naturalisasi, integralisasi, dan asimilasi, yakni elemen yang sesuai dengan Islam akan dilestarikan dan dikembangkan, sedangkan yang tidak sesuai akan dibuang. Islamisasi sendiri tidak boleh disebut dengan keterpengaruhan atau ta'asur, tapi seharusnya disebut pemanfaatan atau intifa. Perbedaan dari ta'asur dan intifa ini, eh, ta'asur berarti aktivitas dalam mempelajari suatu pemikiran, mengambilkan dan menggabungkannya dengan pemikiran sendiri karena dianggap memiliki kesamaan atau dianggap baik sehingga akan diyakini. Sedangkan pemanfaatan hanya memanfaatkan aspek yang tidak mempengaruhi pandangan hidup bagi seorang muslim karena bersifat universal. Eh, Gerakan timbulnya sains ini terjadi pada zaman Bani Umayyah. Banyak karya yang berbahasa Yunani dan bahasa Suryani. Kemudian gerakan penerjemahan ini mencapai puncaknya pada zaman Bani Abbasiyah di masa pemerintahan Al-Ma'mun yang mendirikan Baitul Hikmah, atau bisa disebut juga pusat penerjemahan, perpustakaan, observatorium, dan universitas. Dan juga menjelang akhir abad ke-19 Masehi, hampir seluruh korpus miliki saintifik Yunani telah
diterjemahkan sehingga akhirnya muncul banyak ilmuwan sains seperti Abu Bakar Ar-Razi, Jabir bin Hayyan, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan lain-lain. Eh, Bab selanjutnya yaitu masa keemasan sains di dunia Islam. Eh, Aktivitas dalam memahami ilmu dunia Islam itu berbeda dengan Amerika Serikat yang cenderung menganaktirikan ilmu murni sebagaimana yang diakui oleh Presiden Amerika Serikat yakni Eisenhower. Jadi tidak heran sains di masa Islam mengalami pertumbuhan yang sangat drastis selama hampir 5 abad yang ditandai dengan produktivitas yang tinggi dan orsiniditas yang luar biasa. Terdapat banyak tokoh di masa kejayaan Islam, eh, yaitu dalam bidang matematika terdapat semangat terbesar ilmuwan Islam yaitu angka Arab. Walaupun bentuknya sudah diubah, di angka Arab ada asas yang namanya asas algoritma, sistem persepuluhan yang digunakan untuk menggantikan sistem per 60-an purba. Tokoh matematika yang dikenal eh, dalam dunia Islam ini eh, antara lain Al-Khawarizmi, yaitu karyanya yang bernama Al-Jabr wal Muqabalah yang diterjemahkan dalam bahasa Latin yang merangsang perkembangan matematika di Eropa di abad pertengahan yang menjadi istilah aljabar. Lalu dalam bidang fisika ada Al-Biruni yang membahas teori pecahnya sinar, warna dan optik. Di antara karya dari Al-Biruni yaitu Al-Asarul Baqiyah, An Aqurunil Khaliyah, di mana dia mengoreksi pendapat Ptolemaios dan Euclides bahwa benda memantulkan sinar pada mata. Lalu terdapat di bidang geografi juga, yaitu Muhammad Syarif Al-Idrisi yang punya karya Nuzhatul Mustaqfiq Tirokil Afaq. Dia dapat melukiskan sebuah tempat secara akurat berdasarkan ilmu bintang, dan dia juga dapat membuat peta dan globe. Tokoh lainnya yaitu Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi yang dikenal sebagai ahli kimia. Lalu terdapat juga ahli farmasi yaitu Ibnu Sina yang mana pertama kali menunjukkan peran udara dalam penyebaran penyakit. Seperti karyanya di Al-Qolun fi Tib yang digunakan sebagai rujukan hingga abad 19. Lalu bab selanjutnya yaitu sikap ulama terdahulu terhadap sains. Di sini tidak ada bukti ulama menentang perkembangan sains dalam Islam. Meskipun ada pertentangan terkait ilmu filsafat dan turunannya seperti ilmu kalam, ilmu yang tidak diajarkan Nabi disebut ilmu kisbi, sedangkan ilmu kisbi tersebut terdapat dua macam, yaitu ilmu yang lahir dari penelitian dengan hasil yang empiris dan ilmu yang lahir dari aktivitas berpikir. Jika kita lacak di sumber hukum Islam, tidak ada pertentangan karena banyak nas yang justru mengizinkan bahkan mendorong untuk mengeksplorasi bumi ini untuk menemukan iptek, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 29, surah Luqman ayat 20, surat Al-Anfal, dan sejumlah hadis Nabi juga tidak menentang bahkan mendorong untuk mengembangkan ilmu pengetahuan seperti dalam hadis Muslim. Di dalam agama sendiri tidak mengatur cara kerja alam, tapi mengatur cara pemanfaatan dari penyelidikan alam. Hadis Muslim lainnya seperti Abu Hurairah, Nabi juga memerintahkan dua orang sahabat yang bernama Urwah bin Mas'ud dan Halian bin Salamah al-Saqafi untuk mempelajari eh, Dababat atau Al-Manjanik atau eh, yang pada saat ini bisa disebut tank. Hal ini menunjukkan bahwa sains itu tidak ditentang dan dikritik oleh ulama terdahulu. Lalu masuk ke bab selanjutnya, yaitu sebab kemajuan sains di dunia Islam dan ciri khasnya.
Sebab kemajuan sains di dunia Islam tidak sama dengan sebab kemajuan sains di Barat. Filosofi, motivasi, landasan peradaban juga berbeda. Di Barat, teknologi maju ketika mereka meninggalkan agama, lalu menggali kembali hasanah Yunani dan majulah sains di sana. Sedangkan di Islam, gerakan ilmu adalah tuntutan alami dakwah Islam. Risalah Islam untuk menuntut ilmu disebarkan di berbagai negeri, otomatis adanya studi, pengamatan, dan pembacaan yang akan merangsang pemeluknya untuk mengembangkan ilmu. Tabiat Islam yang menuntut dipelajari dan dipahami serta menuntut pemeluknya untuk mempelajari segala sesuatu berhubungan dengan kebutuhan hidup itu membuat berbagai disiplin ilmu maju. Menurut Syamsuddin Arif, eh, faktor yang membuat kegemilangan sains di zaman Islam tersebut ada 5, di mana yang pertama terdapat ajaran Islam membentuk manusia unggul, yang kedua motivasi agama karena agama Islam menciptakan agama ilmu, yang ketiga sosial politik yang aman dan stabil, yang keempat ekonomi yang baik, yang kelima dukungan dan perlindungan penguasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa eh, faktor kemajuan ada 2, yakni ajaran Islam dan kebijakannya. Lalu terdapat pengaruh peradaban sains Islam terhadap peradaban Eropa. Pengaruh sudah dimulai sejak abad 12 Masehi, sebelum masa pencerahan atau Renaissance. Nasib ilmuwan Barat menyedihkan karena ditindas oleh gereja. Ada beberapa huforot atau gambaran filsuf Yunani dilindungi oleh gereja dengan dalil Injil. Lalu masyarakat Barat mengalami masa pencerahan yang berawal dengan upaya untuk menghidupkan kembali ilmu Yunani. Kegiatan awal diawali pada abad 14 di Italia dan merambat ke seluruh Eropa. Namun karena orang Islam sudah mendahului dalam mengkaji Hasanah Yunani, maka akhirnya mereka mau tidak mau mereka mempelajari bahasa Arab untuk membaca karya ilmuwan Muslim, baik terjemahan buku Yunani maupun buku karangan mereka sendiri yang berasal dari pengembangan, perluasan, dan kritikan atas karya Yunani untuk diterjemahkan dalam bahasa Latin atau bahasa ilmu dan peradaban Eropa. Proyek ini dicatat memiliki beberapa nama: Roger Bacon yang kemudian melakukan plagiarisme terang-terangan, Francis Bacon yang banyak menyebarkan karya seputar ilmiah. Pengaruh peradaban Islam masuk melalui Spanyol dan Perang Salib sebagai akibat dari Michael Serf menemukan peredaran darah dengan menukil Abu Al-Hasan Ali bin An-Nafis. Menurut Herbert Davis dalam bukunya An Outline History of the World, orang-orang Eropa masih memakai cara pengobatan mengusir setan di saat kaum muslimin sudah maju dalam ilmu kedokteran. Sebelum Perang Salib pun orang Eropa masih memakai madu sebagai pemanis. Setelah mengenal peradaban Islam, mereka mulai menggunakan gula kristal. Di samping gula, mereka juga membawa sabun, minyak wangi, kamfer, balsam, dan permadani mewah. Celak mata dan jilbab Turki juga digemari di Eropa sebagai obsesi mereka terhadap sains Islam saat itu. Bahkan pada persoalan yang bersifat metodologis, Profesor Draper dalam bukunya History of the Conflict Between Religion and Science dan juga Robert Stephen Briffault dalam bukunya The Making of Humanity Eugene Roger dan Francis Bacon bahwa mereka melakukan plagiarisme terhadap sains Islam. Menurut Briffault, zaman pra-Islam adalah pra-ilmiah. Barulah di zaman Islam, ilmu ilmiah itu dikenalkan ke masyarakat Eropa. Peradaban Eropa banyak dipengaruhi peradaban Yunani berkat jasa ilmuwan Muslim yang menerjemahkan karya Yunani. Lalu selanjutnya terdapat sebab kemunduran sains dalam Islam. Eh, Sebab kemunduran sains dalam Islam ini mengantarkan pada gejala baru yang merupakan tragedi baru dalam umat Islam kontemporer, yakni istilah yang dinamakan dengan brain drain atau mengalirnya kaum intelektual menuju negeri barat dan meninggalkan tempat asal mereka.
Ada seseorang penulis yang bernama Muhammad Abdul Alim Mursy dalam bukunya Maqsad An-Nazif fil Basori wa Hijratul Uqul. Beliau menggambarkan eh, bahwa kaum intelektual yang hijrah ke negeri barat itu dengan sejumlah data, di antaranya di tahun 1968 di Pakistan ada 3.000 dokter yang bekerja di luar negeri, padahal jumlah dokter hanya 15.600 orang, di mana tahun 1971 ada 2.200 dokter Timur Tengah yang pindah ke Jerman Barat. Lalu Mesir dalam waktu 10 tahun, yakni pada tahun 70 sampai 90-an, telah mempersembahkan sejumlah 950 orang putra terbaik yang bergelar doktor dengan berbagai spesialisasi yang mau kerja di Amerika dan menolak balik ke negaranya. Eh, Lalu terdapat alasan mengapa zaman eh, sains di zaman sekarang mundur. Ada sejumlah pendapat, di antaranya menurut Profesor Sabra dan David King, sains di dunia Islam hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan praktis agama. Lalu yang kedua, menurut David Lindbergh, ada 3 penyebab, yaitu tantangan kaum konservatif yang menganggap sains itu adalah biah dan krisis politik ekonomi karena perang dan kemiskinan, tidak dapat ilmu itu berkembang, dan yang terakhir adalah keterasingan atau keterpinggiran sains. Lalu yang ketiga, penyebab yang lain adalah sufisme atau tasawuf yang dianggap menurunkan atau melemahkan sains karena dianggap mengakibatkan tumbuhnya sikap irasional sehingga masyarakat lebih tertarik pada hal mistik, karomah, dan kesaktian yang dapat menimbulkan bid'ah, tahayul, dan kufarat sehingga timbulnya produk seperti perdukunan, sihir, astrologi, primbon, dan jimat. Lalu yang keempat, pendapat penceramah, karena efek hilangnya kemauan atau motivasi untuk mencari ilmu. Kehilangan motivasi terdapat 2 faktor, yaitu kesalahpahaman konsep, mencakup beberapa konsep Islam seperti takdir, zuhud, bi'ah, sihir, amal, ijtihad, dan berbagai macam hal. Lalu yang kedua, kondisi yang tidak mendukung, yaitu mencakup situasi politik sosial yang tidak stabil, ekonomi merosot, penguasa yang tidak mendukung kebijakan yang menentang, serta sistem pendidikan yang buruk. Lalu terdapat bab selanjutnya, yaitu sikap kaum muslimin kontemporer terhadap perkembangan sains modern Barat. Terdapat sikap-sikap kaum muslimin oleh beberapa kelompok-kelompok. Yang pertama, yang menolak secara penuh dipelopori oleh Syekh Al-Bakri. Yang kedua, yang menerima secara mutlak dengan menempatkan sains di atas agama yang dipelopori oleh Ahmad Han dan Jamaluddin Al-Ghafani. Yang ketiga, yang menerima mutlak dan menolak agama dipelopori oleh Toha Hussein, eh, orang yang merupakan orang buta dari Mesir yang sempat jadi Menteri Pendidikan. Yang keempat, yang menerima tapi menyaring. Hal ini sesuai dengan Islam karena sains itu sifatnya universal. Penolakan terhadap sains akan membuat kaum muslimin semakin mundur dan membuat kaum muslimin semakin terpuruk. Sikap menerima sains harus dilakukan dengan hati-hati karena sains kontemporer itu mayoritas berasal dari Barat sehingga tidak kehilangan identitas sebagai seorang muslim. Lalu bab selanjutnya, cara membangkitkan sains kembali di dunia Islam. Mundurnya sains di dunia Islam sendiri merupakan masalah yang banyak meresahkan tokoh Islam yang menyebabkan beberapa ilmuwan Islam bangkit untuk memberikan solusi agar sains dapat kembali seperti dulu. Beberapa nama penting yang berusaha memberikan jawaban di antaranya Fazrul Rahman, Muhammad Arkaum, Hasan Hanafi, Abdul Karim Sorowus, Muhammad Abid Al-Jabiri, Ismail Rajal Faruqi, Syekh Muhammad Hakim Al-Atas An-Nabhani, lalu Said Qutb Abdul Ala Al-Maududi, Ahmad Khan,
Tontowi Jawahari, Harun Yahya, dan lain-lain. Lalu yang terkenal ya ini, yakni Al-Jabiri, favorit lulusan UIN terutama Jogja, menggagas untuk mengubah nalar umat Islam dengan mengembangkan nalar Burhani, seraya meninggalkan nalar Bayani dan Irfani. Al-Jabiri terobsesi untuk berhasil melakukan Ihya Ulumi Aql atau menghidupkan ilmu rasional dengan nalar Burhani. Sebagaimana Al-Ghazali berhasil melakukan Ihya Ulumuddin atau menghidupkan agama dengan nalar Bayani dan Irfani. Eh, Banyak yang mengatakan bahwa Al-Jabiri ini berusaha untuk memadukan beberapa teori Barat yang saling kontradiktif. Karya yang berusaha untuk mengkritik Al-Jabiri adalah disertasi doktoral yang berjudul Critique of Regime in Contemporary Arab, eh, yang ditulis oleh Nirwan Shafrin. Menurut Syamsuddin Arif, cara membangkitkan sains bisa melalui secara saintis, historis, sosiologis, dan holistis. Lalu yang terakhir, terdapat sikap yang harus dibangun sebagai ilmuwan Muslim. Di sini jangan sampai terjebak dalam perdebatan-perdebatan diskusi tentang hal yang sifatnya filosofis dan teoritis, tapi hendaknya kita generasi muda sekarang ini berperan secara praktis untuk ikut membangkitkan kembali sains di dunia Islam. Generasi muda Islam dapat memulainya dengan cara membuat sebuah karya sebagaimana ilmuwan muslimin di masa lampau, karena zaman lebih canggih dan fasilitas lebih mencukupi. Penambahan ilmu sains hendaknya membuat semakin besar rasa takut pada Allah, karena semakin bertambah ilmu, jika tidak semakin besar rasa takut pada Allah, maka ilmu itu adalah sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Surat Al-Fatir ayat 28. Lalu ke pembahasan berikutnya, yaitu agama dan sains di Eropa serta keterkaitannya dengan Islam. Eh, Umat yang maju dalam bidang sains dan teknologi seperti Eropa menjadi mercusuar dunia yang merupakan dominasi kemajuan iptek. Dominasi kemajuan iptek ini membuat segala apapun yang berasal dari Barat dianggap baik dan layak diadopsi termasuk oleh negeri Muslim. Para filsuf Terdapat beberapa pertentangan pendapat ilmuwan dengan Islam. Contoh contoh perdebatan-perdebatan yaitu seperti para filsuf ilmuwan eh, menyatakan bahwa eh, agama merupakan penghambat kemajuan ilmu pengetahuan. Seperti kasus Galileo Galilei adalah eh, yang menyatakan hanya karena sang ilmuwan membuktikan bahwa matahari adalah pusat tata surya, dia dihukum gereja karena dianggap penganut aliran sesat. Lalu terdapat juga pendapat dari filsuf Jerman, yaitu Feuerbach, yang menyatakan sebuah pemikiran yang menganalisis agama dihubungkan dengan kemajuan. Dia menyimpulkan bahwa sebenarnya semua doktrin agama hakikatnya hanyalah ide, bukan kenyataan, dan juga konsepsi Tuhan hanya ide, akhirat hanya ide, surga adalah ide, dan neraka hanyalah ide. Eh, dan juga takdir hanya ide, malaikat hanya ide, dan semua hal yang berbau gaib adalah ide. Beliau menyatakan bahwa juga mengapa manusia menciptakan ide doktrin itu karena manusia menciptakan ide tentang doktrin agama untuk digunakan sebagai pelampiasan atau pelarian
menghibur diri ketika manusia tersebut tidak sanggup menyelesaikan problematika kehidupannya. Lalu terdapat agama dan sains di dunia Islam. Fitnah kebencian manusia di Eropa masa lalu terhadap Kristen akibat ulah pemuka-pemuka agamanya yang tidak memahami ajaran Nabi Isa eh, hampir terulang di dunia Islam. Terdapat sejumlah dai yang sangat bersemangat mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam segala lini kehidupan. Ini adalah semangat yang baik, tidak perlu dimatikan hanya saja jika seruan itu digiring ke arah anti sains dan teknologi, kemudian distempel agama, pasti akan menimbulkan fitnah. Bukan hanya bagi orang awam dan orang di luar Islam, tetapi juga bagi kalangan intelektualnya. Agama Islam akan dituduh sebagai biang kerok eh, kemunduran, sehingga layak disekulerkan sebagaimana di Eropa. Bahkan mungkin akan diarahkan untuk ditinggalkan karena dianggap ketinggalan zaman. Menurut pendapat-pendapat tadi, sungguh tidak benar bahwa ajaran Islam tidak pernah menghalangi kemajuan sains dan iptek. Seperti kisah penyerbukan kurma yang terjadi di zaman Nabi dan sabda Nabi yang bermakna kalian lebih tahu urusan dunia kalian, menunjukkan sains dan iptek diserahkan sebebas-bebasnya kepada umat Islam untuk dikembangkan. Juga kisah-kisah masa lalu yang menyatakan bahwa agama Islam sungguh tidak membatasi kemajuan sains di dunia sekarang. Eh, Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.